على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini sangat kita rasakan, betul-betul menjadi kekuatan dan obat pada kehidupan kita hari ini ketika kita hidup pada zaman materialisme. Hari ini kehidupan materialisme mengepung kita dari segala macam arah, dari segala macam lini. Orang senantiasa menetapkan standarnya sesuai dengan materialitas dan sesuai dengan finansial yang didapatkan seseorang dan diperoleh. Maka sesungguhnya materialisme itu menggelisahkan. Materialisme itu menimbulkan kekecewaan yang banyak pada kehidupan. Materialisme itu kalau dalam bahasa sunnah disebut dengan hubbud dunia, cinta kepada urusan dunia. Dan sesungguhnya pangkal dari urusan dunia itu selalu kekecewaan, kelelahan, dan keletihan yang tidak ada ujungnya. Maka inilah yang menjadikan kita faham, kalaulah materialisme itu adalah penyakit, maka obatnya itu satu, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa memiliki konsep hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu senantiasa memberikan kepada kita kualitas. Syukur itu pasti memberikan kepada kita ketenangan. Syukur itu pasti memberikan kita kelapangan. Dan pastinya syukur itu memberikan kepada kita kecukupan. Kalau kita pandai menjadi hamba yang bersyukur. Yang kaya belum tentu cukup. Tapi yang miskin juga belum tentu kurang. Karena kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Allah bagikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Siapa orang yang Allah kehendaki hatinya dia itu dicukupi oleh Allah? Yaitu adalah mereka yang senantiasa bersyukur ketika bertawakal terhadap apa yang dia dapatkan. Makanya siapapun di antara kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Ibu dan bapak, pernah nggak kita melihat ada orang gajinya 20 juta, tapi belum tentu cukup. Istrinya di rumah marah-marah karena istrinya membandingkan suaminya dengan suami temannya yang gajinya 40 juta. Anak-anaknya tidak pernah merasa cukup karena circle teman main anak-anaknya itu selalu memilih mainan-mainan yang mahal. Akhirnya gaji 20 juta terasa menyiksa, setiap pulang, setiap selip gaji diambil, maka terjadi pertengkaran demi pertengkaran antara seorang suami dan istri. Sang suami merasa tidak memiliki kedudukan di mata istrinya karena selalu digugat, gajinya 20 juta. Padahal 20 juta sebenarnya lebih dari cukup. Ada pula orang yang kita lihat keluarga yang sederhana. Gaji suaminya mungkin cuma 3,5 juta atau 4 juta. Tapi ketika pulang, slip gaji ditarik dari ATM pulang ke rumah. Diterima sama istrinya dengan senyuman. Dicium tangan suaminya dan dia merasa cukup. Anak-anaknya dikondisikan hatinya oleh Allah. Allah yang memutarbalikkan hati anaknya. Lalu akhirnya anak tersebut tidak pernah meminta satu mainan yang mahal. Kalau melewati toko mainan, anaknya dilembutkan hatinya oleh Allah untuk tidak berani meminta. Karena dia tahu bagaimana perjuangan seorang bapak ketika mencarikan rezeki untuknya. Akhirnya 4 juta terasa sebagaimana di antara taman-taman surga. Kenapa? Karena mereka memiliki konsep kesyukuran yang begitu luas di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita paham. Paham materialisme mengatakan kepada kita bahwasanya kaya itu pasti cukup. Salah, kaya belum tentu cukup. Kalau kaya itu pasti cukup, pasti koruptor itu tidak datang dari orang kaya. Tapi kenapa koruptor itu rata-rata yang korupsi dan tertangkap? Kalau itu benar, rata-rata rekening mereka di atas 3 miliar, di atas 5 miliar, di atas 10 miliar. Tapi masih bisa korupsi karena yang kaya belum tentu cukup. Kenapa banyak orang miskin ketika menemukan tas isinya uang di toilet bisa mengembalikan uang itu tanpa dia kurangi sedikit pun atas tas yang dia dapatkan? Karena kadang-kadang yang miskin itu merasa cukup. Yang paling mahal sekarang itu bukanlah villa, yang paling mahal bukanlah mobil Ferrari, tapi yang paling mahal itu rasa kecukupan yang hari ini sudah mulai hilang satu persatu di antara hati kita. Karena kita terkondisi dengan materialisme dan terkondisi dengan kapitalisme yang tidak kita sadari sudah masuk kepada ruang dan hati kita di dalam kita menjalani kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham, syukurlah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Ketenangan ibu ketika memiliki keluarga simpel, jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain.
Ketenangan bapak simpel, jangan pernah membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Ketenangan kita punya anak itu simpel, yaitu ketika kita tidak perlu membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tidak perlu mengukur ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang. Itulah bagaimana kesyukuran itu penting. Makanya inilah saatnya kita melihat lebih dalam kepada diri kita dan jangan terlalu banyak melihat keluar. Kasrotun nadhar, kata Ibnu Rajab, banyak melihat itu bisa meradangkan hati. Kalau tenggorokan kita bisa radang gara-gara es, hati itu bisa meradang kalau kita sudah banyak melihat dan mulai membandingkan. Makanya Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu loh, lihat. Apakah kalian itu tidak melihatnya? Ini sudah 2, insyaallah 3 lagi. Lumayan berat ini. Makanya inilah yang menjadikan kita harus melihat kepada diri kita atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah itu tidak pernah salah takaran. Kalau Allah salah takaran, pertanyaan kita simpel. Terus yang benar siapa menakar kalau Allah itu salah takaran? Allah itu tidak pernah salah takaran. Yang salah itu ketika hati kita sebagai raja dalam kehidupan kita sudah tidak bisa memberikan kesyukuran atas apa yang Allah takar pada kehidupan kita. Disitulah berbagai macam kegelisahan, keresahan kita akan dapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Bukan suami kita yang salah, tapi cara kita melihat suami kita. Bukan yang salah anak kita, tapi cara kita melihat anak kita yang salah. Hari ini ilmu itu banyak. Ibu bisa dapatkan di handphone, ibu bisa dapatkan di iPad, ibu bisa dapatkan di laptop. Didapatkan mudah, ilmu bisa di mana-mana. Yang hilang itu apa? Keberkahan kita, melihat suami kita, melihat anak kita, melihat motor kita, itulah yang hilang. Cara melihat lebih berkah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya hilang ketenangan dalam kehidupan kita, hilang kecukupan pada diri kita. Kalau kita tidak berusaha untuk memberikan kesyukuran setiap waktu. Syukur itu tidak gampang. Syekh Turaifi itu mengatakan kepada kita, sabar dan syukur itu terkadang jauh lebih berat syukur. Sabar itu biasanya hanyalah sepenggal pada episode kesulitan yang kita hadapi. Di situ kita baru kita bersabar. Tiba-tiba ibu sakit, nah di situ bersabar. Tiba-tiba dagangan ibu tidak laku, di situ ibu bersabar. Sepenggal waktu ketika kita menghadapi kesulitan. Tapi kalau syukur itu tidak bisa sepenggal waktu. Tapi sepanjang masa kita hidup kita bersyukur. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah berlimpah. Cuma kita sering tidak merasa. Karena kita sering dilalaikan dari setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan syukur itu sulit. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan zikir yang beliau lazimi setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan itu dilazimi Nabi, bukan hanya habis sholat subuh. Tidak sebagaimana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tapi dilazimi Nabi setiap habis sholat, 5 kali dalam satu hari. Maka itu membuktikan bahwasanya Nabi saja meminta tolong untuk bersyukur. Karena syukur di tengah kelapangan itu tidaklah gampang. Kita kalau naik pesawat, ketika dalam kondisi pesawatnya tenang, apa yang biasanya dilakukan penumpang ketika di atas pesawat ketika kondisinya tenang? Ada yang tidur, ada yang ngorok, ada yang sibuk membuka file film yang ada di layar screen di depannya dia duduk, ada yang bercanda, yang bercandanya mungkin tidak terlalu penting. Kenapa? Kondisi pesawat lagi dalam kondisi tenang. Tapi ketika pesawat mengalami turbulence, apa yang terjadi, Bu? Kita istighfar, kita bertaubat, kita lalu ingat mati, lalu ingat kesalahan kita sama suami. Padahal di rumah tidak pernah ingat kesalahan itu. Ingat tentang kekurangan kita menjadi seorang ibu, itu ingat semuanya ketika pesawat itu turbulence. Itu analogi sederhana. Kadang-kadang kelapangan itu sering membuat lupa, tetapi justru kesempitan dan ujian itu membuat kita ingat. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham. Syukur itu tidak gampang. Syukur itu tidaklah segampang yang kita pikirkan. Banyak orang kalau ditanya, pilih sabar atau syukur, langsung tanpa pikir panjang kita mengatakan syukur dong, lebih gampang daripada sabar. Padahal sesungguhnya syukur itu adalah berat.
Mari kita maknai hari pertama, mari kita maknai permulaan hari kita ketika mentari sudah menghangatkan bumi. Mulai kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Syukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Syukur ibu kepada suami ibu. Suami ibu sudah mau ditinggal pagi-pagi, tidak dimasakkan. Suami ibu makan bubur ayam, ya. Kemudian ibu diberikan motor, diberikan mobil, diberikan berbagai macam fasilitas untuk memberi kesempatan seorang istri untuk belajar. Maka syukurnya wanita tidak diterima sama Allah sampai dia bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan kebaikan. Tidak usah bisik-bisik ngomong, lihat-lihat dulu dong suaminya Ustaz. Nggak usah gitu. Yang paling pantas ngomong kayak gitu itu Asiyah binti Muzahim kepada suaminya Fir'aun, dan itu pun tidak pernah ngomong kayak gitu. Ya, mari kita maknai syukurnya kita kepada suami kita. Memang kadang-kadang suami kita tidak sepintar ibu. Kadang-kadang suami kita tidak sebanyak ibu menghafalkan Al-Quran. Tapi mereka rela berjibaku di luar rumah. Mereka rela menanggung pekerjaan dengan risiko nyawa supaya istrinya dan anak-anaknya selalu tercukupi. Memang belum sempurna, tapi kita memahami suami itu harus sempurna walaupun suami kita memang belum sempurna. Memahami istri itu harus sempurna walaupun istri kita tidak sempurna. Jadi nanti habis pulang dari sini, nanti kalau ketemu suaminya nanti sore, minta maaf, sampaikan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan. Dan itulah arti keberkahan pada pasangan berumah tangga. Caranya melihat suami berbeda dengan caranya mereka yang tidak menuntut ilmu. Jangan sampai ya Bu, suami kita mikir, kamu ini setelah ngaji kok tambah susah diatur gitu. Kalau ada seorang istri yang dikomentari suaminya semacam itu, maaf ya, kalau suaminya nanya, gurumu siapa sih? Tolong jangan sebut nama saya. Semoga Allah memberikan keberkahan setiap urusan kita. Saya tutup Ibu dengan sebuah kisah nyata dalam satu muhadharah. Seorang syekh dari Mesir. Ada seorang syekh. Beliau didatangin seorang perempuan. Lalu perempuan itu menyampaikan, saya punya anak 2 syekh. Anak pertama saya super aktif. Super aktif itu bahasa halusnya nakal. Ya. Anak saya ini super aktif. Yang berbeda anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu tenang, lembut, empatinya juga bagus. Setiap saya ngerasain sesuatu langsung dia datang. Pertanyaan ibu ini sederhana sekali. Saya cuma tanya, Syekh, kenapa kok bisa beda? Rahimnya sama, lahirnya sama, datang dari laki-laki yang sama. Kok bisa beda? Yang menarik adalah Syekhnya lalu mengajukan izin. Boleh saya tanya pertanyaan lebih pribadi, Ibu? Silahkan, Syekh. Sekarang saya tanya, gimana kondisi Ibu ketika punya anak yang pertama? Di hati suaminya Ibu. Maka perempuan itu disuruh jawab jujur aja jawabannya. Sang perempuan lalu menjawab polos dan jujur. Saya banyak bertengkar, saya banyak ngambek, saya banyak marah-marah. Karena suami saya begini, suami saya begitu. Dan itulah yang saya lalui 3 tahun atau 4 tahun pertama ketika punya anak yang pertama. Kami belum ngaji, saya belum banyak mendapatkan ilmu, belum banyak mendapatkan tentang peringatan dan bagaimana hidup bersama dengan seorang suami. Dan itulah yang terjadi setiap harinya dan setiap waktunya. Syekhnya mengatakan, Toyib, sekarang pertanyaan yang kedua. Gimana kondisi ibu ketika memiliki anak yang kedua? Maka sang ibu lalu menjawab dengan polos. Saya memiliki anak yang kedua, pernikahan kami sudah beranjak ke angka 4-5 tahun. Saya sudah banyak ngaji, sudah banyak merenung, sudah mulai banyak ngurangin ngambek dalam perkara yang tidak penting. Saya berusaha untuk lebih sabar, saya lebih untuk melapangkan hati sebagaimana suami saya pun sudah mulai melapangkan hatinya, sudah mulai mengikuti kajian. Pada saat itulah saya hamil yang kedua. Maka syekhnya tersenyum. Lalu ketika beliau tersenyum, beliau berkata, sesungguhnya apa yang terjadi pada ibu dan suami dan apa yang ada di hati suami tentang ibu, itulah yang mempengaruhi bagaimana lahirnya seorang anak.
Dan ketika anak itu lahir, Masya Allah, yang pertama mungkin dari rasa ngambek, marah-marah, dan akhirnya semacam itu. Yang kedua, karena kondisinya sudah pas, karena kondisinya sudah berbeda, maka akhirnya Allah jadikan anak yang kedua berbeda dengan anak yang pertama. Jadi di situ kita paham, Ibu, anak kita ada di rahimnya ibu 9 bulan. Detak jantungnya sama dengan detak jantungnya ibu. Aliran darahnya sama dengan aliran darahnya ibu. Masya Allah. Bahkan apapun yang ibu makan pun dimakan sama anak kita, ya enggak? Ibu makan sambal ati, dia makan sambal ati. Ibu makan jengkol, dia makan jengkol. Maka itu terjadi selama 9 bulan dan itu sangat terpengaruh. Apa yang ada di dalam hatinya seorang ibu itu sangat mempengaruhi janin yang dia lahirkan. Itulah bagaimana seorang ibu harus terus ingat kepada setiap petunjuk. Bapak-bapak juga sama. Nanti kalau kajiannya bapak-bapak, saya juga sampaikan lain, Bu. Saya pasti akan sampaikan yang untuk mereka. Tapi saya sampaikan dulu kepada ibu-ibu. Bahwasanya semacam itu yang kita harus paham. Ada sebuah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah yang datang dari sebelum Nabi Muhammad. Kita tidak membenarkan, tapi juga tidak menyalahkan. Ada sebuah kisah Israiliyat yang datang dari Ahlul Kitab menceritakan bahwasanya Nabi Yakub itu ketika beliau muda, maka beliau itu jatuh cinta, jatuh hati kepada seorang wanita yang bernama Rachel. Ketika beliau mendatangi keluarganya Rachel dan melamar Rachel, maka pada saat itu diterima. Tapi apalah daya, Nabi Yakub tidak memiliki harta. Lalu bapaknya Rachel berkata, ya sudah, kamu kerja selama beberapa tahun untuk menjadi mahar ketika meminang anakku. Disepakati, Rachel akhirnya, Nabi Yakub akhirnya beliau bekerja. Pada waktu kontraknya sudah habis, hari pernikahannya sudah datang. Rachel ini punya kakak namanya Lea, dan belum menikah. Pada hari ketika Nabi Yakub itu sudah selesai dengan kontrak kerjanya sebagai mahar, ternyata bapaknya Rachel dan Lea ini berubah pikiran. Yakub, saya tidak jadi nikahkan kamu dengan Rachel, tapi kamu nikah dengan Lea. Nanti setelah beberapa tahun kamu boleh menikahi Rachel. Karena dulu syariat syar'un man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad itu membolehkan naik dan turun ranjang. Kalau sekarang kan tidak boleh. Maka akhirnya Nabi Yakub menikahi Lea, tapi cintanya kepada Rachel itu masih ada. Lah Lea itu ngerasain kecemburuan, Bu, karena tahu suaminya itu masih mencintai adiknya. Dia memiliki rasa cemburu, Bu. Rasa cemburu itu ada di hatinya Lea. Tapi mereka tetap keluarga yang bahagia. Di dalam hatinya ada rasa cemburu. Lahirlah anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 6, sampai anak 10, Bu. Dan akhirnya itu dari istri pertama, Lea. Dan inilah dari seorang ibu yang memiliki rasa cemburu yang besar, lahirlah 10 anak yang cemburu kepada Yusuf. Karena Yusuf itu putranya Nabi Yakub dari Rachel. Karena akhirnya nanti Nabi Yakub juga menikahi Rachel. Apa pelajaran yang penting yang kita ambil? Point of view-nya itu apa sih? Moral dari kisah ini. Ternyata dari seorang ibu yang belum selesai dengan dirinya, itu bisa memiliki dan mewariskan banyak PR untuk anak-anaknya. Makanya inilah yang menjadikan ibu-ibu, semoga tadi saya berdoa, dikuatkan oleh Allah, dihebatkan oleh Allah, mampu menyelesaikan PR satu persatu. Semoga para suami adalah orang yang paling gampang memberi ridho kepada istri. Dan istri juga tahu tidak ada yang paling penting kecuali adalah ridho dari suaminya. Jadi bapak-bapak jangan susah-susah ngasih ridho sama suami. Jangan buru-buru dan gampang mengatakan, saya kalau nggak ridho tamat hidup lo, jangan gitu. Jangan begitu. Apakah kita ridho ibu dari anak-anak kita masuk ke neraka? Jangan pelit punya ridho. Punya ridho aja pelit banget. Gampang-gampanglah memberi ridho. Dan ibu juga harus ingat bahwasanya tidak ada puncak karir tertinggi kecuali adalah mendapatkan ridho dari suaminya. Kalau ibu meninggal dunia, lalu suaminya berkata dengan tulus dari hatinya, saya ridho dia menjadi istri saya, maka semenjak saat itu 8 pintu surga, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan, dan pintu menahan marah. Pintu memaafkan dan menahan marah itu satu. Itu akan memanggil nama-nama ibu nanti di surga untuk memasukinya dari arah pintu mana saja. Semoga ibu dipanggil oleh pintu surga. Amin insya Allah.
Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillah, kita mulai kajian kita. Bagi nanti yang agak terlambat menulis, tidak usah khawatir. Nanti kita buatkan resumenya. Nanti insya Allah resumenya bisa diklik di link yang nanti saya bagi setelah kajian. Nanti kalau saya kecepatan, nggak usah ngomel-ngomel, ustadznya cepet banget gitu. Daripada nanti akhirnya ngurangin ilmu. Dan saya sudah membuatkan resumenya. Resume itu nanti tinggal diklik, nanti diunduh, nanti tinggal insya Allah mendapatkan kesimpulannya. Masya Allah ya, saya jadi ustadz ini baik banget ya. Udah ngajar, ngasih resume gitu. Supaya memudahkan ibu-ibu untuk belajar. Kenapa saya susah payah membuatkan resume untuk ibu? Saya meniru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ngomong ke salah satu muridnya, saya lupa nama muridnya. Beliau mengatakan, kalau aku bisa nyuapin ilmu kepadamu, aku suapin ilmu itu satu persatu. Nah, saya itu sering sekali mendengar bisik-bisik jamaah. Ustadz cepet gitu, nggak sempat nulis. Sebelum ada ibu yang komentar kayak gitu, saya antisipasi. Ya. Nanti ibu tinggal ngeklik linknya, saya akan share. Nanti insya Allah tinggal diunduh, materi yang lalu juga ada insya Allah. Kita mulai kajian kita. Kita tentunya paham sekali pada pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya keluarga itu merupakan sebuah perkara besar. Dan tidak ada perkara yang paling besar pada kehidupan orang yang beriman setelah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, kecuali yang besar itu bernama keluarga. Makanya tidak salah kalau Imam Qurtubi mengatakan kepada kita di dalam kitab At-Tadhkirah, sesungguhnya kenikmatan di surga kalau diperas maka terbagi menjadi 3. Yang pertama, kenikmatan melihat wajahnya Allah. Ini jelas, ini merupakan sesuatu yang paling agung. Yang kedua, yaitu kenikmatan ketika kita berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Ya, karena itu merupakan kenikmatan yang paling besar sebagaimana di dalam surat An-Nisa. Kemudian yang ketiga, kenikmatan itu adalah berjumpa dengan keluarga kita, bercengkrama dan ngobrol di atas dipan yang tidak ada bosannya dan tidak ada penatnya. Dan itu merupakan kenikmatan besar ketika manusia sudah berada di atas dipan-dipan di surga. Dan salah satu kesibukan dan aktivitas penduduk surga itu ngapain? Salah satu aktivitas penduduk surga itu ngobrol, tidak ada hentinya dan tidak ada bosannya. Makanya ngobrol itu kan menyenangkan, Ibu. Lihat sekarang, apa yang tren pada kehidupan masyarakat? Podcast. Kita disuruh dengerin orang ngobrol. Karena memang ngobrol itu kalau sudah ketemu satu frekuensi tidak terasa. 4 jam itu terasa 4 menit, 5 jam terasa 5 menit. Kalau ketemu satu frekuensi. Kalau tidak ketemu satu frekuensi ya 1 menit terasa 3 jam. Tapi itulah nikmatnya ketika kita itu ngobrol. Makanya itulah yang menjadikan kita paham keluarga itu besar. Makanya sekesal apapun kita dan sesebel apapun kita sama keluarga kita, maka mintalah kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran lebih besar daripada kesalahan pasangan kita. Intinya sederhana. Selama kesabaran kita lebih besar daripada kekurangan pasangan kita, tidak akan membahayakan. Tidak akan pernah membahayakan kekurangan pasangan kita selama dengan satu catatan yang sangat besar. Kita memiliki kesabaran lebih besar daripada kekurangan pasangan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita, saya kemarin menyampaikan pada waktu bulan yang lalu, sampai kita menjumpai dalam riwayat Barok bin Azib, dalam hadis yang panjang. Bagaimana kita mendapatkan kabar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan manusia kalau mereka sudah pergi ke alam barzah, lalu rohnya sudah berada di alam barzah, lalu mereka menghadapi ujian yang pertama yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnah kubur ini maka sesungguhnya akan diajukan beberapa pertanyaan. Siapa Robmu, siapa Nabimu, apa agama yang diutus kepadamu. Dan kalaulah manusia mampu menjawab satu persatu, ketika Allah itu yusabbitullahu alladhina amanu itu bil qauli tsabit, ketika Allah meneguhkan perkataan orang yang beriman, lalu dia bisa menjawab, lalu Allah itu memberikan sebuah firman, iftahu lahu baban ilal jannah, buka antara tempat kuburnya sampai ke surga. Maka pada saat itu tersingkaplah tabir
antara dirinya dan surga, dan dia bisa melihat sepanjang mata memandang, dia melihat surga. Lalu didatangi sama teman yang begitu rupawan, yang dia bertanya, man anta? Ana amaluka solih. Saya adalah amalmu yang solih menemani dirimu. Ketika sudah mendapatkan kenikmatan sebesar itu di alam kubur, melihat surga, kita bisa bayangkan, melihat surga itu kayak apa? Manusia merasa bahagia. Kita ke puncak, melihat pemandangan dan view yang indah membekas di hati. Kita pergi misalnya ke Lombok atau kita ke Tawangmangu, kita melihat keindahannya, itu kan membekas. Apalagi yang dilihat itu bukan gunung, bukan pola lautan di dunia, tapi yang dilihat itu surga. Maka itu perkara besar. Tapi walaupun dia sudah bisa melihat surga, ditemani sama teman yang begitu rupawan yang menemani dia, maka ternyata penduduk kubur itu berteriak. Apa teriakannya? Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku, untuk menunjukkan kepada kita guncangan kematian itu tidak bisa menghilangkan memori manusia tentang keluarganya. Walaupun sudah diguncang kematian, melewati sempitnya alam barzah, mendatangi barzah ketika dalam kondisi gelap sampai diterangi dengan cahaya amal solih yang dia kerjakan, semua perkara baru yang dia temukan tidak bisa menghapuskan memori dia tentang keluarganya. Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku. Berarti urusan besar atau urusan kecil, Bu? Urusan besar. Makanya tidak ada orang yang paling setia mendoakan kita kecuali 3. Yaitu 3-tiganya itu keluarga kita. Siapa yang paling setia mendoakan kita? Yang pertama adalah bapak dan ibu kita. Orang yang paling setia mendoakan kita. Itu pun kalau masih hidup. Yang kedua, pasangan hidup. Itu mendoakan kita. Ya, dia akan setia mendoakan kita. Yang ketiga, anak-anak kita. Itu akan setia mendoakan kita setiap waktunya. Sahabat kita mungkin mendoakan kita. Merasa kehilangan 2-3 hari. Setelah itu 3 hari dia menjalani kehidupan dan meneruskan kehidupan. Dia ngelihat apa yang di grup lucu, dia ketawa. Dia ngelihat mie ayam, ya dia beli mie ayam. Ketika enak, ya dia buat postingan. Mie ayam di sebelah pojok jalan itu enak. Dia lupa bahwasanya 3 hari yang lalu sahabatnya itu meninggal dunia. Kenapa? Itulah fitrah manusia yang tidak bisa kita harapkan secara maksimal bisa sesuai dengan keinginan kita dan ekspektasi kita. Dari situlah akhirnya kita paham. Kalau keluarga menempati urusan besar pada kehidupan kita, dan sesungguhnya keluarga itu merupakan salah satu karunia besar pada kehidupan, inilah yang menjadikan kita wajib untuk mengetahui. Ketika kita paham keluarga itu karunia, dan kita ingin sekali bahwasanya keluarga yang Allah berikan kepada kita, dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga kita, tentunya kita harus paham. Kita adalah kaum yang beriman kepada hari akhir. Dan kita ingin supaya keluarga yang kita peroleh menjadi keluarga yang kita jumpai pula di alam barzah. Dan menjadi keluarga yang kita jumpai dalam kehidupan di akhirat. Ini yang kita harus miliki, sebuah visi pada kehidupan kita berkeluarga. Di alam barzah pun, innal arwah. Sesungguhnya di dalam alam barzah pun, kita juga menjumpai bahwasanya ruhnya orang yang telah wafat sebelum kita pun mereka saling reuni di dalam alam barzah mereka, Bu. Selama mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan sesungguhnya ruh dengan ruh itu saling berjumpa kalau mereka di alam barzah. Dengan sebuah syarat selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Bapak saya, ibu saya, bapak dan ibunya, ibu semuanya, kalau sudah meninggal dunia, dan mereka sama-sama beriman dan mereka mendapatkan kenikmatan kubur, mereka pun berjumpa kembali di dalam kuburnya. Dan satu riwayat juga diterangkan oleh Rasulullah, kalau ada keluarga yang sudah mendahului seseorang di dalam alam barzahnya, lalu ada anggota keluarganya yang baru meninggal dunia dan sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, keluarganya yang telah lama meninggal dunia akan menyambut ruh dari keluarga mereka yang baru datang. Lalu mereka bertanya, bagaimana kondisinya Fulan? Bagaimana kondisinya Fulan? Bagaimana kondisinya Fulan? Karena semenjak mereka di alam kubur, mereka terputus kabar dari kondisi keluarga mereka di dunia.
Ini menunjukkan kembali kepada kita sebuah makna yang sangat jelas. Keluarga itu sedahsyat itu. Sampai di alam barzah pun, keluarga pun, selama mereka memiliki status yang sama, mendapatkan kenikmatan kubur, maka keluarga pun, mereka pun masih berjumpa dan reuninya mereka di alam barzah. Itu sekali lagi menunjukkan betapa besarnya hajat kita dan kebutuhan kita kepada keluarga. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir lalu mengatakan, ketika aku melihat bahwasanya keluarga itu menempati urusan yang besar, maka aku tidak menjumpai satu musibah yang paling tragis setelah kekufuran dan satu musibah yang paling tragis setelah kesyirikan, kecuali adalah ketika keluarga hanya ketemu di dunia tetapi mereka terpisah di alam barzah. Mereka bertengkar di alam barzah, mereka berpisah di alam akhiratnya, dan mereka saling menggugat dalam kehidupan di akhirat. Dan itu merupakan sesuatu yang paling menguras energi kita, Bu. Kalau kita akhirnya ketemu keluarga tidak dalam kondisi selamat, akhirnya kita saling menggugat satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan itu merupakan perkara yang paling menyedihkan. Kita ambil contoh yang paling gampang. Kita kalau bertengkar sama teman kita, maka sesungguhnya kita masih punya energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Ibu bertengkar sama teman arisannya, masih bisa untuk tersenyum, masih bisa beli dimsum, masih ketawa, masih bisa nawar jilbab. Kenapa? Karena cuma bertengkar dengan teman arisan. Tapi kalau ibu bertengkar dengan anaknya atau bertengkar dengan suaminya, biasanya menguras energi kita atau tidak? Menguras energi kita. Biasanya sampai kita tidak bisa membuat status, akhirnya kita makan mie ayam terasa hambar, makan mie goreng terasa tidak enak. Kenapa? Karena pertengkaran bersama keluarga itu menguras tenaga kita. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Kalau kita sepakat, ada 2 poin. 1, bahwasanya keluarga itu karunia besar. Yang kedua, kita juga paham bahwasanya pertengkaran kita dan permusuhan kita dengan keluarga merupakan perkara yang paling banyak menguras energi kita. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita harus terjaga dari kelalaian kita. Berarti tugas kita itu adalah menjaga keluarga kita, dan menjaga keluarga kita pada musim fitnah atau pada zaman fitnah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ini yang kita harus mengerti. Karena apa? Karena kita sekarang hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Dan sesungguhnya menjaga keluarga kita pada zaman fitnah itu bukan sesuatu yang gampang. Banyak orang memiliki sebuah mindset, kalau punya keluarga yang terpenting adalah berapa gaji yang didapatkan kepala rumah tangga kita. Itu yang paling penting. Rumahnya di mana, fasilitasnya di mana, sekolahnya di mana. Hanya berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya kasat oleh panca indera. Tapi kita ironisnya ketika kita memiliki keluarga, kita jarang sekali memahamkan kepada diri kita bahwasanya di antara keberkahan kita pada keluarga kita adalah bagaimana menjaga keluarga kita supaya keluarga kita tidak terseret oleh fitnah, karena fitnah itu tidak kelihatan oleh mata, tidak kasat oleh panca indera, dan itulah perkara yang sejatinya hari ini banyak orang yang tidak menyadari. Dan apa yang terjadi kalau kita akhirnya keluarga kita terseret dengan fitnah? Kita menjadi orang yang terkuras energinya, dan paling sedih dalam hidupnya kalau ada di antara anggota keluarga kita sudah terseret dengan fitnah. Saya ambilkan contoh, Ibu. Nanti bisa dicek di YouTube. Di YouTube ada sebuah program yang menampilkan satu episode bagaimana ada seorang bapak sudah lama tidak ketemu anak laki-lakinya. Lalu dia mendengar selentingan kabar bahwasanya anaknya sudah berganti kelamin. Jadi transgender ya, dan transjakarta. Maka ketika mendengar kabar itu, dia belum pernah melihat anaknya. Lalu dikondisikan pada acara reality show itu, dia duduk, diwawancarai, akhirnya ditanya sama MC-nya. Bapak sudah siap ketemu putranya, ketemu anaknya? Iya. Bapaknya itu sampai nahan nafas berkali-kali. Padahal itu belum ketemu. Pada saat ketika dibuka pintu, masuklah seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah anak laki-lakinya beberapa tahun yang lalu. Lalu sang bapak dalam kondisi shock, dia memegang matanya, menangis gitu. Karena laki-laki itu kalau nangis yang dipegang kan matanya. Kalau ibu-ibu kalau nangis yang dipegang mulutnya.
Karena dari situ kita tahu dari mana banyak dosanya. Dosanya perempuan itu di sini. Dosanya laki-laki itu di sini. Maka kemudian sang bapak itu menutup matanya. Dan dia shock mendapati anaknya ketika dulunya anak laki-laki, sekarang menjadi anak perempuan. Ketika dia shock, lalu dia tidak bisa berkata-kata sampai harus narik nafas berkali-kali untuk menyusun kalimat untuk menyapa anaknya yang sekarang menjadi perempuan. Apa yang kita ambil? Sebuah message. Apa yang kita ambil? Sebuah pesan dari kisah ini. Kalaulah orang yang tidak beriman, orang kafir saja, ketika dia mendapati putranya terseret dengan fitnah, putranya lalu menjadi putri, lalu dia shock padahal dia tidak beriman sebagaimana kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita bisa membayangkan kalau itu terjadi pada kehidupan seorang keluarga muslim, dan kalau itu betul-betul nyata terjadi, apakah kita tidak remuk redam hati kita dan jiwa kita kalau itu terjadi? Ini yang menjadi perhatian kita. Kita hari ini, Ibu, Bapak, karena kondisi kapitalisme yang sangat mengglobal, masuk ke sendi-sendi paling dalam kehidupan kita. Sampai yang kita pikirkan itu selalu adalah masalah duniawi dan fasilitas. Tapi kita lupa yang kita hadapi itu bukan masalah duniawi. Tapi yang paling membahayakan dalam urusan kehidupan kita itu hari ini adalah ketika kita harus sadar. Sya'am aba, mau tidak mau, rela tidak rela, kita hidup pada masa yang disebut dengan zaman fitnah. Dan ini menjadi perhatian kita, supaya kita mempersiapkan imun yang ada pada keluarga kita, supaya ketika kita mempersiapkan imun yang terbaik untuk kita dan keluarga kita, maka kita mampu berharap menangkal radikal bebas dari semua pemikiran fitnah yang ada seliweran di sekitar kita. Lalu anak kita, suami kita, istri kita terjaga. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan besar bagi orang yang beriman kalau mampu menjaga keluarganya. Makanya kadang-kadang saya tuh sering ditanya gini, Ustadz, kenapa kajian offline-nya sedikit? Saya bilang, karena saya memiliki keluarga juga yang saya harus perhatikan. Loh, tapi kan dakwah Ustadz, ini dialog ini bukan imajiner, ini dialog nyata. Tapi kan kewajiban antum dakwah kalau bisa di banyak tempat. Saya bilang, akhi, dakwah kepada banyak orang itu sifatnya fardu kifayah. Tapi dakwah kepada keluarga itu sifatnya fardu ainin. Kenapa? Ya karena kita menghadapi satu kondisi yang berat, dan kondisi ini merupakan kondisi yang sudah hadir. Tidak lagi kita baca di kitab, tidak lagi kita dengar dari suara para ahlul ilmi ketika menyampaikan, tapi kita hari ini bersama dengan matahari yang bersinar, kita mendapatkan banyak fitnah yang terjadi pada kehidupan kita. Ibu sadar, hari ini kita menghirup nafas sama dengan nafas yang ditarik oleh Dajjal di satu tempat yang tidak kita sadari. Hari ini kita merasakan matahari sama dengan matahari yang dirasakan Dajjal di satu tempat, di mana itu merupakan perkara yang tidak membanggakan, tetapi perkara yang justru membuat kita harus waspada. Ya, makanya Masya Allah, hari ini kita menjumpai fitnah itu ngepung kepada kita, dan pintu fitnah itu telah terbuka. Pintu fitnah itu telah terbuka, dan hari ini satu persatu kita menjumpai fitnah-fitnah yang tidak pernah terbayangkan kita pada tahun 80 dan tahun 90-an. Makanya betul kata Hasan al-Basri, bedanya fitnah dengan musibah itu sederhana. Musibah itu kalau datang, gede, tapi seiring waktu mengecil dan bisa hilang seiring dengan kita ridho kepada takdir. Ibu dapat musibah, suaminya meninggal dunia. Maka ketika ibu mendapatkan musibah, hari pertama memang besar, tampaknya berat menjalani hari ke depan tanpa suami. Tapi hari-hari terus berlalu, maka musibah itu mengecil, dan akan sembuh dengan ridho yang kita miliki. Tapi itu tidak berlaku dengan fitnah. Fitnah itu ketika turun, kecil, lama-lama membesar, dan puncaknya adalah munculnya Dajjal pada kehidupan manusia. Dan itu mengerikan. Makanya tahun 80-an, kita masih ingat tahun 80-an. Tahun 80-an saya sering tanya sama ibu saya. Karena saya anak 90-an. Kalau ibu-ibu kan anak 80-an. Saya tanya sama ibu saya. Dah bercanda, nggak usah dimasukkan hati. Saya tanya sama ibu saya. Ibu dulu tahun 80-an, orang kalau berboncengan laki-laki dan perempuan bahkan mahram itu gimana? Oh aib nak. Tahun 80-an. Betul atau tidak? Mungkin ibu-ibu yang di atas 60 tahun, 70 tahun bisa menjawab.
Dulu tahun 60, tahun 80-an, laki-laki dan perempuan ketika mereka itu boncengan itu aib. Malu rasanya kalau ada perempuan diboncengan sama laki-laki yang bukan suaminya. Tapi setelah itu 90-an sudah mulai bergeser. Tahun 2000-an sudah biasa. Sekarang malah yang justru yang terjadi adalah justru yang terjadi orang yang pacaran lebih mesra daripada orang yang suami istri. Ya kan? Dulu saya tinggal di Villa Dago. Saya dulu di Villa Dago itu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Bekasi. Maka dulu ketika saya tinggal di Villa Dago di Alam Asri itu kalau kita pulang kajian di sepanjang jalan kanan kiri itu pacaran semuanya. Karena kalau malam itu remang-remang. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu remang-remang itu. Ditulisi itu tulisan, jangan pacaran, jangan membawa kepada perkara yang haram. Justru pacarannya di depan tulisan itu. Tapi itulah yang disebut dengan kondisi fitnah. Makanya akhirnya kondisi fitnah itu betul-betul nyata. Sampai hari ini kita dipaksa untuk menerima bahwasanya jenis kelamin itu tidak lagi dua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada transgender, ada LGBTQ+++++, tidak ada hentinya. Dan kemarin saya baru melihat di Amerika, kumpul itu namanya transdogs namanya. Transdog itu orang yang ngerasa dirinya itu anjing, Bu. Jadi mereka itu berpakaian kayak anjing. Dan mereka saling komunikasi itu ya pakai suara lolongan anjing. Kuk, gitu. Dan kita dipaksa untuk menerima kondisi itu. Dan kita harus paham sebagai sebuah realita. Sekitar 10 tahun yang lalu, biasanya peradaban yang sedang terjadi dan menimpa di Amerika itu membutuhkan waktu 7-5 tahun sampai ke Indonesia. Itu 10 tahun lalu. Ketika dunia belum seglobal hari ini. Hari ini, kalau terjadi di Amerika, tidak butuh waktu 1 bulan. Apa yang ada di sana, itu akan mendarat di Indonesia. Dan itu merupakan sebuah perkara yang menjadi sebuah kesadaran kita. Kita hidup pada satu kondisi yang tidak baik-baik saja. Zamannya tidak salah. Zaman itu miliknya Allah. Kita tidak boleh mengatakan zaman edan, Ustaz. Zaman kok dicela? Zaman itu miliknya Allah. Yang edan itu manusianya. Zamannya mah netral dia. Dan kita harus sadar betul bahwasanya kenapa saya sampaikan materi ini. Karena pada dasarnya materi ini supaya kita terbebas dari blind spot, Bu. Tahu blind spot, titik buta kita. Bahwasanya di antara titik buta yang kita rasakan, kita masih merasa bahwasanya kita hidup pada kondisi waktu yang baik-baik saja. Padahal ilmu masih tahu kepada kita. Kamu hidup pada zaman yang tidak kondisinya baik-baik saja. Itulah ilmu. Selalu memberi obat dan keterangan pada apa yang tidak kita ketahui. Inilah ilmu. Membebaskan kita dari banyak blind spot. Lah karena itulah yang menjadikan saya, kenapa saya ingin membedah buku This is the End bersama dengan jamaah di Munawarah ini. Karena kita ingin membangun kewaspadaan supaya lahir keresahan. Orang itu, Bu, hidupnya ada dua secara basic. Ada orang yang hidupnya itu, tidak usah ditulis, nanti ada kok insya Allah. Hidup itu secara basic, itu ada dua. Ada yang mereka itu kadang-kadang hidupnya itu terbentur dulu, baru terbentuk. Itu kata Tan Malaka. Tahu Tan Malaka? Terbentur. Maka ada orang yang hidupnya kayak gitu, Bu. Harus mengalami banyak benturan baru dia terbentuk. Kenapa? Dia tidak mendapatkan ilmu. Sampai akhirnya terbentur dengan banyak hal. Tidak apa-apa sih kalau akhirnya terbentuk, bagaimanapun itu kita syukuri. Tapi maaf ya, kalau kita harus terbentur dulu baru terbentuk dan tersadar, kita ini butuh waktu yang sangat panjang dalam hidup kita dan kita akan menghabiskan sisa kehidupan kita untuk menjalani perkara yang nanti akan kita sesali. Betul atau tidak? Ini contoh. Contoh ya, Bu. Ada jamaah kami di salah satu tempat. Saat itu saya habis ngisi kajian tentang masalah zina. Menyampaikan tentang zina dari sudut pandang hadis Nabi, prediksi Rasulullah, dan menyampaikan pula konsekuensi fikih kalau zina itu sudah terjadi. Salah satunya kami sampaikan, kalau ada laki-laki dan perempuan berzina, lalu terbentuk rahim, sebelum terjadinya
ijab kabul antara laki-laki dan perempuan itu konsekuensinya panjang, Bu. Laki-laki itu tidak bisa dinisbatkan anak itu tidak bisa dinisbatkan nasabnya kepada sang bapak. Dan akibatnya masalah warisan juga akan ikut serta. Terlebih lagi kalau anaknya perempuan, itu menjadi lebih tragis lagi. Anak perempuannya nanti kalau nikah, bapaknya yang dulunya berzina tidak bisa menikahkan anak. Kalau anak itu terbentuk sebelum terjadinya ijab kabul. Mengerikan atau tidak mengerikan? Mengerikan. Setelah selesai kajian, saya biasa jalan ke mobil, ada seorang bapak-bapak. Saya tahu bapak-bapaknya ini seorang rajin ngaji. Dan saya tidak mengenal beliau, kecuali memang kebaikan. Selalu ngaji di shop yang pertama dia, Bu. Tapi bukan di sini. Maka beliau selalu di shop yang pertama. Habis ngaji beliau nututin saya, Ustadz, saya butuh waktu ngobrol sebentar, bisa Ustadz? Silahkan Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Disitulah dia terdiam, terbata-bata, lalu berkata, saya dulu berzina dengan istri saya, Ustaz. Dulu ketika kami muda, lalu istri saya mengandung. Anak pertama saya perempuan. Hari ini kelas 3 SMP mau SMA. Nanti kalau betul-betul anak saya siap menikah, apakah saya tidak bisa menikahkan anaknya, Ustadz? Saya bilang, maaf Pak, tidak bisa. Tapi saya sudah tobat, saya tahu. Saya sudah menyesali Ustadz, saya mengerti Pak. Bapak sering datang ke kajian dan selalu khusyuk mendengarkan. Apakah tidak bisa tobat saya menghapuskan status fikihnya? Tobatnya Bapak menghapuskan dosa. Konsekuensi fikihnya tidak bisa dirubah. Nangis, Bu. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya beliau nangis dan beliau berkata, cobalah dulu Ustadz, sekitar tahun 90-an, awal 2000-an, saya sudah ikut ngaji. Mungkin saya akan berpikir 1000 kali sebelum berzina. Apa yang kita dapatkan, message-nya, pelajaran dari kisah Bapak ini, yang semoga Allah terima taubatnya beliau. Yang kita dapatkan sebuah pelajaran itu apa? Ada manusia yang pertama, dia terbentur dulu. Terbentur banyak masalah, akhirnya terbentuk dan tersadar. Ini pun baik, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Itu pun kalau kita masih punya waktu yang panjang. Tapi ada manusia yang kedua, Bu, yang dia terbentuk, tersadar tanpa terbentur. Siapa itu? Orang yang mau menerima nasihat Allah dan Rasul-Nya. Nasihat Allah dan Rasul-Nya itu cuma satu kok. Membuat kita tidak usah mengalami benturan. Ada orang yang terkadang sudah kena riba, tidak bisa bayar utang, baru dia nanti berkata, coba saya dulu tidak ngambil riba. Dia terbentur, baru tersadar. Kalau kita sebagai penuntut ilmu, kenapa kita disuruh nuntut ilmu sama Allah? Supaya kamu tidak mengalami banyak benturan. Berkali-kali tidak usah. Tapi selama kamu punya satu sikap yang baik, hatimu siap untuk menerima setiap petunjuk yang datang dari Allah. Apa korelasinya dan munasabahnya dengan pembahasan kita? Munasabahnya kuat. Kita itu ingin tidak mengalami benturan. Kalau kita tidak ingin mengalami benturan, berarti kita ini harus berilmu. Supaya jangan sampai kita terbentur, baru nanti kita bingung. Baru nanti kita cari orang untuk menyembuhkan apa yang terjadi pada keluarga kita. Ya tidak salah, cuma kurang efektif bagi orang yang beriman kalau kita harus mengalami banyak benturan. Nah inilah yang menjadikan kita tahu, Nabi itu bukan hanya mengatakan hadis yang terjadi pada masanya. Nabi itu kalau ngomong hadis, lalu kita identifikasi hadisnya Nabi itu bukan hanya bicara tentang apa yang terjadi pada masanya beliau. Tapi hadis-hadis Nabi, kalau kita identifikasi hadis-hadis Nabi itu sebagian bicara tentang kondisi yang belum pernah terbayangkan oleh sahabat pada saat itu. Kenapa Nabi itu menyampaikan di dalam hadisnya perkara-perkara beyond, prediksi Nabi jauh ke depan yang para sahabat aja bingung. Membayangkan itu bingung para sahabat. Tapi sudah disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi itu sayang bukan hanya kepada para sahabat yang hidup semasa dengan beliau, tapi sayangnya Nabi itu melintasi lintasan waktu hingga ratusan tahun
untuk menyapa kita, memberikan perlindungan kepada kita. Sebagaimana seorang ibu ketika akan mendapati anaknya mabit, maka dia memberikan banyak sekali bekal supaya anaknya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Maka Nabi pun mengatakan itu supaya kita tidak mengalami banyak benturan. Dan salah satu kebodohan yang parah selain kebodohan tentang kesyirikan, kata Syekh Utsaimin, itu kebodohan manusia ketika hidup pada zaman fitnah. Kalau manusia bodoh terhadap fitnah, lalu dia tidak mempersiapkan dengan ilmu, dengan fitnah supaya dia mengetahui bagaimana kaifa naslam, bagaimana kita bisa selamat kalau fitnah saja tidak kita pelajari. Ada ilmu yang kita harus pelajari bukan untuk kita amalkan, tapi ada ilmu yang kita pelajari supaya kita itu waspada. Alim tu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku ini belajar keburukan, kata Hudzaifah ibnul Yaman, tapi bukan untuk melakukan keburukan itu. Tapi aku mempelajari keburukan supaya keburukan itu tidak menimpa kepada diriku. Ibu kalau makan santan, tidak tahu medis, umurnya sudah 40 tahun, makan santan setiap waktunya, plus dengan seafood setiap siangnya, plus setiap malamnya, setiap nasi gorengnya. Di atas umur 40 tahun, apa yang terjadi? Sakit yang ibu dapatkan. Kita harus paham, semakin kita tua, kita harus waspada terhadap berbagai macam hal. Asam urat sudah datang, bukan hanya makan emping. Ngelihat emping aja asam urat bisa naik. Walaupun baru ngelihat. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita harus memahami. Berarti salah satu di antara tugas kita ketika kita menjadi madrasah, karena ibu adalah madrasah, bapak-bapak menjadi kepala sekolahnya. Lah madrasah dan kepala sekolah ini kan saling bersinergi. Dan kita harus memahamkan bahwasanya anak kita dan seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka tugas terbesarnya kita adalah beriman, dan beriman itu tidak akan maksimal sampai kita terjaga dari fitnah. Pohon yang kita tanam tidak akan bisa maksimal pohon itu tumbuh dan memberikan buah yang manis dan pohon yang merindangi atau pohon yang meneduhkan. Kalau kita tidak jaga pohon itu dari berbagai macam rumput-rumput liar ketika baru tumbuh. Kapan kita nanam pohon, nanam padi, kita bisa panen dengan padinya? Kalau kita pastikan hamanya kita hilangkan. Iman itu beriringan dengan fitnah. Maka sesungguhnya iman kita kepada Allah, jalan keselamatan kita untuk mendapatkan keberkahan urusan dunia dan akhirat kita itu dimulainya simpel. Iman harus dijaga, dan iman itu ketika dijaga harus dengan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya itu harus tahu tentang fitnah. Iman itu melahirkan komitmen, iman itu melahirkan kewajiban, iman itu harus siap mempertemukan kita dengan konsekuensi. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Mengerti tentang fitnah itu penting. Dan kita harus mengerti tentang itu. Sebagaimana kita mengertinya barang, dan sebagaimana seorang ibu mengerti tentang harga telur, harga di Shopee, tentang barang yang akan di check out. Itu yang menjadi penting. Maka inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya keluarga dan fitnah. Paham sampai di sini, Bu? Ini karunia kita. Keluarga itu karunia kita. Kalau keluarga karunia kita, harus jaga dari segala macam fitnah. Dan itulah, ini muqaddimah. Kenapa bicara keluarga dan iman? Itu bicara tentang penjagaan kita dari masa-masa fitnah. Setelah kita paham betapa besarnya keluarga yang kita miliki, dan keluarga ini kita harapkan menjadi harapan kita dan asa kita nanti kumpul di akhirat dan kumpul di alam barzakh, dan keselamatan kita hari ini tidak mungkin kita dapatkan mudah sampai betul-betul kita mampu menjaga diri dari fitnah. Nah, sekarang kita belajar tentang fitnah itu bagaimana dan apa saja yang kita harus ketahui tentang fitnah. Supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya kita mampu mendeteksi setiap radikal bebas yang masuk kepada paru-paru keluarga kita. Kalau radikal bebas itu bernama fitnah. Paham Ibu di sini? Paham. Setelah itu mari kita pelajari. Ada 8 poin tentang fitnah yang kita harus ketahui dulu. Sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana prediksi Nabi tentang keluarga di akhir zaman. Jadi Nabi itu menerangkan kepada kita bukan hanya tata cara sholat yang ringkas atau tata cara yang detail,
Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana prediksi-prediksi keluarga ketika mereka pada zaman fitnah. Cara mereka bicara, apa yang mereka baca, apa yang mereka pikirkan, itu semuanya sudah diprediksi oleh Nabi. Dan Nabi detail, Bu. Cuma kita saja yang tidak pernah membaca hadis-hadisnya di dalam bab fitan dan malahim. Padahal kalau kita membaca kitab tentang bab fitnah dan musibah malapetaka malahim, kita akan mendapati prediksi Nabi tentang keluarga di zaman fitnah itu ada. Sampai bagaimana muamalahnya seorang suami kepada istri itu diceritakan oleh Nabi kepada kita. Makanya kan sampai Nabi aja, saya ceritakan ya, supaya ibu dan bapak tahu detailnya Nabi kalau cerita tentang segala sesuatu, sampai urusan keluarga pada zaman fitnah. Kata Nabi, tidak terjadi hari kiamat sampai kamu dapati laki-laki pada zaman itu atau azaujatahu wa aqqa ummahu. Kata Nabi, tidak terjadi satu hari kiamat sampai kamu dapati kebanyakan laki-laki pada zaman itu taat betul sama istrinya tapi durhaka sama ibunya. Kaget kan? Kaget. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia punya anak. Anaknya apa? Allah kasih hukuman lalu anaknya. Jaffa abahu. Anaknya kalau ngobrol sama bapaknya kering, Bu. Gak pernah ngobrol. Dan kadang-kadang anak yang gak mau cerita sama bapak itu karena dosanya bapak. Dia lebih taat kepada istrinya daripada taatnya dia kepada ibu kandungnya. Makanya maaf ya Bu, nanti kalau punya anak laki-laki atau punya anak laki-laki atau ibu punya anak perempuan, kondisikan anak perempuan. Nak, siapapun suamimu, nak, maka ingatkan dia terus supaya dia itu supaya suamimu ingat pintu surga suamimu itu ada di pintu ibunya. Ingatkan, Bu. Karena Nabi sudah memprediksi nanti laki-laki itu lemah, qawamnya nggak ada. Saking nggak ada qawamnya, ketegasannya dan pengendaliannya itu apa? Dia lebih taat sama istrinya, tapi durhaka sama ibunya. Hukumannya apa? Jaffa abahu. Anaknya itu nanti kalau ngobrol sama bapaknya kering, Bu. Kita kan jumpai hari ini kan, banyak anak-anak yang nggak bisa cerita sama bapaknya. Tidak bisa cerita juga sama ibunya. Nah, ada masalah apa? Nggak apa-apa, Bu. Santai aja. Tapi giliran dia ketemu dengan circle-nya, dia bisa ngobrol panjang lebar dari habis isya sampai menjelang subuh. Ketika adzan subuh bukan ke masjid, pulang ke rumah tidur. Tapi itu ngobrol, tapi nggak bisa ngobrol sama bapaknya. Nggak bisa itu gambaran sebagaimana Yusuf cerita mimpinya kepada Nabi Yakub tuh hari ini jarang. Makanya kalau ada seorang bapak kok hari ini menjadi tempat curhat untuk anaknya, itu dahsyat sekali itu. Dan itu terkadang kalau kita mendapati ada anak kok tidak bisa cerita sama orang tua, itu biasanya karena masalah antara suami istri sudah tidak sesuai sunnah. Coba ibu bayangkan, loh sampai caranya seorang suami ketika dia lebih mendahulukan istrinya daripada mendahulukan ibunya, itu pun sudah diprediksi Nabi 1400 tahun yang lalu. Bahkan Nabi belum pernah mendengar TV One, belum pernah mendengar Indosiar yang menceritakan tentang hari ini perilaku generasi Z. Generasi Y dan generasi Z hari ini tidak bisa ngobrol dengan orang tua. Itu Nabi nggak pernah mendengar berita. Wong Nabi belum ada TV One. Tapi Nabi sudah memprediksi 1400 tahun yang lalu bahwasanya anak-anak nanti akan tidak bisa bicara dengan orang tuanya, tapi mereka bicaranya itu kepada teman gengnya. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Dan itu menunjukkan kepada kita, Bu, ini nyata. Lah sayangnya Nabi kepada kita itu lebih daripada sayangnya ibu kepada kita. Kenapa? Nabi menyayangi kita, urusan dunia dan akhirat kita, Bu. Makanya maaf kan, hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada bapak dan ibu kita. Karena bapak dan ibu kita itu menurunkan kita dari langit ke bumi. Tapi Nabi mengangkat kita dari dunia ke langit. Yarfa'una minat dunya ila sama. Nabi itu mengangkat kita dari dunia ke langit, yaitu ke surga. Maka Rasulullah itu menyampaikan kepada kita tentang keluarga. Makanya ketika saya menulis buku This is the End, saya itu betul-betul terkaget-kaget. Loh, ternyata prediksi Nabi tentang keluarga, cara bicaranya keluarga, apa yang dibaca keluarga, apa yang difikirkan keluarga, apa yang menjadi pikiran seorang bapak, apa yang menjadi pikiran seorang ibu, semuanya sudah dituangkan Nabi di dalam hadisnya untuk menceritakan kepada kita supaya kita harus betul-betul sadar.
Zaman fitnah itu sekarang sudah masuk pada masanya. Sampai di sini paham? Ya. Setelah kita memahami ini, mari kita buka. Ada 8 poin tentang masa-masa fitnah yang harus kita mengerti. Yang pertama, konsekuensi iman yang benar. Kalau kita hidup pada zaman fitnah itu, kita harus merasa gelisah dan resah. Ini yang pertama. Mau ditulis silahkan. Jadi yang kita dapatkan itu, yang pertama, poin yang pertama, kalau bicara tentang fitnah. Kalau orang punya iman yang benar, Ibu, konsekuensinya itu apa? Kita ini harus merasa gelisah. Bukan kegelisahan yang artinya itu negatif. Bukan, tapi yang artinya positif. Kan gelisah tidak semuanya negatif. Ya atau tidak? Ada kegelisahan yang membawa makna positif. Maka konsekuensi iman pada zaman fitnah itu apa? Harus selalu kita gelisah. Supaya kegelisahan itu melahirkan kewaspadaan, dan kewaspadaan melahirkan kurikulum yang harus kita lakukan dalam step by step kehidupan kita. Mana dalilnya, Ustadz? Oke, tanya dalil, saya datangkan dalil. Ibu tahu siapa orang yang paling gelisah tentang fitnah? Para sahabat itu semuanya gelisah tentang fitnah. Tapi di antara sahabat yang layak dijadikan contoh tentang kegelisahan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu sudah tahu fitnah itu pasti terjadi. Karena kita harus tahu, Ibu, Umar bin Khattab adalah orang yang paling paham tentang sunnah itu Umar bin Khattab. Makanya meninggalnya Umar bin Khattab dikomentari oleh seorang ulama, Ibrahim An-Nakhai. Wafatnya Umar bin Khattab menunjukkan 9 pintu yang tertutup dari sunnah. Karena sesungguhnya 9 sunnah itu ada di dalam dirinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah ditunjukkan betapa keistimewaan beliau yang sangat dalam terhadap ilmu. Ketika Nabi bercerita, aku tadi malam ngimpi. Lalu di dalam mimpiku, seluruh jari jemariku keluar air susu. Jari jemariku keluar air susu. Yang paling banyak menampung air susu yang keluar dari jari jemariku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya, fima makna kepada Nabi. Apa takwilnya ya Rasulullah? Air susu itu adalah ilmuku dan sunnahku. Maka yang paling banyak menampung adalah Umar. Umar bin Khattab, orang yang dikatakan kalau lewat satu jalan, maka sesungguhnya setan muter daripada berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Umar, Bu. Masya Allah. Kalau kita kan jalan satu gang, rombongan setan itu akan ikut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu semacam itu. Tapi tahukah kita apa yang paling ditakutkan oleh Umar bin Khattab? Yang paling ditakutkan Umar bin Khattab itu fitnah. Yaitu fitnah yang paling beliau. Dan beliau gelisah tentang fitnah. Kegelisahan itu nampak ketika beliau pernah mengumpulkan para sahabat yang punya ilmu. Lalu ditanya, man minkum yahfad hadisar Rasul fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis yang menceritakan tentang fitnah? Maka pada saat itu Hudzaifah yang mengajukan jarinya. Ana ya Amirul Mukminin. Saya wahai Amirul Mukminin. Ayo sebutkan hadisnya. Maka dikatakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, setiap orang itu akan mendapatkan fitnah. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi. Wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fima makna. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, wahai Umar bin Khattab, setiap orang nanti itu akan mendapatkan fitnah pada dirinya dan hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditebus kecuali dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar bin Khattab tanya, laisa hadhil fitnah allati uriduha. Hudzaifah, bukan ini yang aku maksudkan fitnah yang aku tanyakan sama kamu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Yang aku tanyakan kepada kamu wahai Umar, yaitu fitnah yang besar sebagaimana gelombang air laut yang menerjang setiap pintu, setiap rumah, dan tidaklah setiap rumah akan mendapatkan fitnah itu.
Pada saat itu Hudzaifah ibn Yaman berkata kepada Umar bin Khattab, sudah tenang, la ba'sa ya Umar, enggak apa-apa Umar. Antara kamu dengan fitnah itu ada pintunya. Dan kamu insya Allah tidak akan terkena fitnah. Maka pada saat itu Umar kemudian bertanya, ada al-babu maftuhun au yuksar. Apakah pintunya, fima mana? Apakah pintunya nanti terbuka ataukah pintunya nanti dirusak? Maka Hudzaifah ibn Yaman itu mengatakan pintu itu dirusak. Sekarang saya terangkan hadis ini Bu, percakapannya. Kan kita nggak paham apa itu pintu terbuka, terusak gitu. Jadi Hudzaifah ibn Yaman itu menenangkan kegelisahannya Umar. Sudah Umar, tidak usah gelisah. Kalau ibaratnya saya nerangkan begitu. Tidak usah gelisah wahai Umar. Karena sesungguhnya antara kamu dengan fitnah itu ada pintunya. Yang akan menghalangi kamu dan menyelamatkan kamu dari fitnah. Lah Umar tanya, kalau saya dengan fitnah itu ada pintunya, apakah pintu itu nanti dirusak ataukah pintu itu terbuka? Itu pintu dirusak. Lalu setelah itu Hudzaifah itu ditanya sama para sahabat, siapa pintunya fitnah itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah ya Bu, Ibu bisa bayangkan. Umar bin Khattab imannya bisa menjadikan fitnah itu tertahan di pintu langit. Itu imannya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, beliau meninggalnya bukan alami sakit, tapi karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dia dibunuh, makanya pintu itu rusak. Dan akhirnya beliau meninggal dunia. Itu kegelisahan, Bu. Gelisah itu penting, karena kegelisahan itu akan melahirkan banyak sikap yang positif. Ibu kalau gelisah di masa tua, dengan sakit yang sudah mulai datang satu persatu, mata yang sudah mulai nggak jelas melihat sesuatu, kan kita gelisah. Kegelisahan melahirkan pola hidup sehat. Kegelisahan itu melahirkan sesuatu yang positif kalau disikapi dengan ilmu. Dan maaf, kegelisahan itu tidak bisa tumbuh organik, Bu. Saya takut Ustadz, gelisah. Gelisah apa? Ya itu saya nggak tahu. Ini nggak gelisah, mumet ini namanya. Kegelisahan itu positif. Makanya Nabi sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau gelisah. Kan beliau gelisah melihat apa yang dilakukan penduduk kota Mekah. Nabi itu gelisah, naik beliau ke atas Gua Hira untuk beliau bertahanus. Karena beliau itu gelisah. Kegelisahan itu bisa menimbulkan kebaikan. Dan kegelisahan pada zaman fitnah itu merupakan salah satu indikator keimanan. Karena kalau kita tidak gelisah, kita tidak akan punya sikap apa-apa. Kita santai. Kenapa? Enggak ada yang kita gelisahkan. Kalau seorang siswa tidak gelisah, bahwasanya dia menghadapi ujian akhir, dia tidak akan belajar. Tapi kenapa kita ingat dulu ketika kita SMP, ibu-ibu dan bapak? Saya SMP, ibu-ibu SMA. Ya. Ketika kita SMP, ujian Eptanas, kita itu 3 hari dari Senin, Selasa, Rebu. Kita dari hari Jumatnya sudah tidak tidur. Kenapa? Gelisah. Karena studi kita 3 tahun dipertaruhkan dalam 3 hari. Yang biasanya tidur jam 8, jam 12 belum tidur. Yang biasanya pagi main-main, siang main-main, tidak main-main kita. Karena kita akan menghadapi ujian nasional dan kita gelisah. Kegelisahan itu menimbulkan sebuah kebaikan. Indikator iman kita itu adalah gelisah. Makanya kalau ibu dan saya sama-sama memiliki keimanan dalam konteks kondisi yang benar pada zaman fitnah, kita ini gelisah. Gelisah melihat suami, gelisah melihat anak, gelisah melihat pasangan hidup kita. Apakah kita bisa melewati zaman ini dengan baik ataukah tidak? Kegelisahan itu menimbulkan kehati-hatian. Jadi kegelisahan itu merupakan tanda iman. Makanya akhirnya kegelisahan itu diwujudkan sama Umar bin Khattab. Lah Umar bin Khattab itu doanya apa? Indah doanya. Beliau itu berdoa, fima makna, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati, wa tarkal munkarati, wa hubbal masakin, wa idha arata adarta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, aku itu memohonnya, 1, berikan aku kekuatan melakukan kebaikan. Berikan kekuatan aku meninggalkan dosa. Beri cinta kepada hatiku mencintai orang miskin. Dan Allah, kalau engkau akan menetapkan fitnah yang menimpa kepada seluruh umat manusia, tolong matikan saya ya Allah sebelum menghadapi fitnah. Loh itu saking takutnya Umar bin Khattab terhadap fitnah. Padahal beliau adalah orang yang paling kuat menghadapi fitnah itu Umar bin Khattab.
Itu pun ketakutan terhadap fitnah. Lah ketakutan yang dimiliki sama Umar itu ketakutan yang tidak organik. Ketakutan karena dia mendampingi Nabi dan Nabi menerangkan tentang fitnah berkali-kali. Jadi kalau kita gelisah, itu merupakan bagian dari kebaikan. Jadi kalau ada ibu-ibu tanya, Ustadz saya kok gelisah, nanti anak saya gimana? Itu tidak salah, gelisah itu tidak aib. Kegelisahan itu tidak aib, kegelisahan itu justru sesuatu yang mahal hari ini. Kenapa? Karena kita dikepung dengan berbagai macam entertain, Bu. Stand up komedi, potongan-potongan video yang lucu, reels yang lucu. Supaya kita tuh tidak gelisah. Padahal gelisah dalam tempatnya itu bisa menimbulkan kebaikan untuk kita. Jadi kalau ibu mengatakan saya gelisah, Ustaz, itu tanda iman sudah mulai muncul. Tapi nanti jangan ngomong ya ke temennya, kamu nggak gelisah ya? Kamu nggak punya iman ini. Nggak usah gitu. Tapi untuk menilai diri kita. Jadi akhirnya kegelisahan itu ada. Dan kalau kegelisahan itu ada, kita akan rajin untuk berdoa. Minimal itu. Makanya kalau ibu tanya kepada saya, Ustadz salah satu doa yang antum selalu lazimi apa Ustadz? Banyak. Salah satunya apa? Saya selalu tidak pernah meninggalkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Riwahu Muslim. Ya Allah, aku berlindung dari seluruh macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Karena kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang fitnah itu datang tak memberi salam, pulang tak memberi kesan. Dia datang sebentar tapi meninggalkan jejak keburukan itu sepanjang hidup dari orang yang ditinggali fitnah. Saya kemarin mendapatkan sebuah kisah nyata, Ibu. Ada seorang ibu-ibu cerita, dia sudah nikah 22 tahun. Lalu suaminya sudah 22 tahun menikah, lalu hancur berantakan keluarga ini qadarallahu ma yasha, hanya gara-gara qadarullah sang suami pernah berjumpa dengan seorang perempuan ketika sedang olahraga dan akhirnya perempuan itu menjadikan sang suami sibuk dengan perempuan itu. Ketika saya mendapatkan kisah itu, apa pelajaran untuk saya? Kadang-kadang fitnah itu simpel. 22 tahun menikah, fitnahnya datang sekelebatan ketika sedang olahraga. Tapi justru fitnah itu yang akhirnya meninggalkan jejak masalah banyak pada keluarga itu. Dan akhirnya keluarga itu tidak bisa dipertahankan. Kita ini kan harus khawatir. Kalau ibu khawatir bahwasanya fitnah itu ada di depan suami ibu ketika dia di kantor, apa saja fitnah yang dia temui, kita akan rajin berdoa. Kita akan rajin untuk memperhatikan apa kondisi suami kita, mendoakan. Dan kita tidak rajin terus-terusan ngecek Shopee. Karena kita tahu suami kita itu sedang menghadapi fitnah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita gelisah itu penting. Bukan berarti kalau gelisah kita nangis terus, ya enggak. Kadang-kadang orang ketawa tapi gelisah banyak, Bu. Kegelisahan yang kita maksudkan di sini bukan kegelisahan yang membuat kita nangis kemana-mana. Kok nangis Mbak? Gelisah. Tapi membuat kita akhirnya tahu, oh saya ini harus gelisah. Dan kita ditakdirkan untuk hidup pada zaman yang memang bukan kondisi ideal. Zamannya ideal, kondisinya yang tidak ideal. Dengan kondisi orang yang semacam ini, Bu. Tapi hidup itu tidak bisa memilih. Hidup itu tinggal menjalani apa yang Allah lahirkan dan Allah tetapkan untuk kita. Makanya akhirnya kegelisahan itu harus dijaga. Kalau saya kok nggak gelisah, santai aja Ustadz. Ya itu yang harus kita lakukan. Maka kegelisahan itu merupakan salah satu indikator keimanan. Makanya Nabi itu gelisah, Bu. Makanya Nabi kegelisahan itu dituangkan oleh Nabi dengan hadis yang panjang. Maaf ya, Ibu ingat nggak momen pertama kali ketika Ibu melepaskan anak untuk mabit pertama kali di luar atau kemah atau mukhayyamah? Ingat momen itu? Biasanya kalau kita akan melepaskan pertama kali anak kita untuk acara ekstrakurikuler di luar, misalkan 2 hari dia nggak pulang sama sekolahannya, kita bekalnya itu sedikit atau banyak? Banyak. Bekalnya tuh ibu-ibu tuh banyak. Kekuatan katanya memang berlimpah-limpah. Ya kan? Jangan begini nak, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Begini, gitu. Sampai anaknya pusing dengerin. Kenapa kok ibunya panjang banget kalimat yang dia sampaikan? Anaknya mau 2 hari. Ya atau tidak? Ada nggak anak ibu 2 hari kemudian melepaskan anak ibu mau kemah 2 hari terus pertama kali loh, terus ibu dipamitin, mah mau pergi ya, berarti ya nggak mungkin ya. Itu berarti mungkin ibunya lagi banyak masalah. Tapi fitrahnya nggak mungkin kayak gitu. Sama Bu, ini juga dituangkan oleh Nabi. Nabi itu gelisah.
Nabi tahu umatnya nanti di akhir zaman itu menghadapi masa yang berat. Makanya saking gelisahnya Nabi, dituangkan oleh Nabi, menyampaikan hadisnya itu paling panjang. Itu kegelisahan Nabi. Makanya nanti hadis yang paling panjang itu apa? Hadis yang menceritakan tentang fitnah. Nabi berdiri di mimbar dari habis subuh. Ngomong tentang fitnah. Para sahabat dengerin, gak ada yang beranjak. Mereka menyangka duhur selesai. Ternyata ketika duhur belum selesai. Duhur sholat. Mereka menyangka habis duhur sholat kita selesai. Ternyata enggak. Habis dikir Nabi langsung berdiri ngomong lagi panjang sampai asar. Coba Bu. Kemudian para sahabat ngomong, ini asar selesai. Ternyata asar sholat Nabi belum selesai. Berdiri lagi sampai maghrib. Coba bayangkan hadis yang paling panjang. Dari habis subuh sampai maghrib. Itu hadis menceritakan tentang fitnah. Makanya kata Hudzaifah, tidak banyak yang menghafalkan hadis Nabi pada saat ketika Nabi menceritakan tentang fitnah. Di antara sedikitnya sahabat yang hafal tentang hadis masalah fitnah, saya, kata Hudzaifah yang hafal dari habis pagi sampai maghrib. Ibu-ibu jangan diarep menghafal. Saya ngomong apa 7:30 tadi aja lupa. Tadi mukadimahnya Ustaz apa? Itu saya lupa. Makanya yang hafal itu Hudzaifah ibnu Yaman. Kenapa Nabi kok menceritakan hadisnya panjang, Bu? Karena penting. Jadi nanti kalau ibu ditanya ayat yang paling panjang, ayat yang bercerita tentang hukum muamalah dan hukum utang. Hadis yang paling panjang, hadis yang menceritakan tentang fitnah. Kenapa hadis itu paling panjang? Bentuk rasa khawatir dan gelisahnya Nabi untuk memikirkan nasib umatnya ketika di akhir zaman. Dan kita adalah umat yang dipikirkan oleh Nabi. Paham sampai di sini? Paham? Oh, kelihatannya tidak meyakinkan. Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Kalau paham berarti tidak usah ada pertanyaan. Berarti sudah paham. Ini yang pertama. Yang kedua, ada 8. Apa itu poin penting pada masalah fitnah? Lah inilah yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Sudah 1,5 jam, Bu. Ya, dari 7:30 kita tadi mulai on time. Nah, ini ciri-ciri pada misal fitnah. Yaitu adalah waktu cepat sekali berlalu. Masya Allah. Saya kelihatannya baru kemarin nyampaikan di sini ternyata sudah berlalu 1 bulan. Masya Allah ya. Tapi itulah waktu ya. Semoga kita mengambil bekal. Jadi nanti kita harus paham ya Bu. Poin besarnya, keluarga itu karunia besar. Dan salah satu penyesalan besar itu kalau keluarga kita terseret dengan fitnah. Maka ketika kita sadar bahwasanya yang kita hadapi itu adalah fitnah, fitnah itu tidak kelihatan oleh kasat mata. Ketika kita paham bahwasanya fitnah itu tidak kasat mata, maka menjaga diri dari fitnah, mengimun diri kita dan keluarga itu kita penting, Bu. Makanya kita belajar fitnah dulu. Kita akan mempelajari apa itu prediksi Nabi tentang keluarga pada zaman fitnah. Tapi kita belajar dulu poin-poin tentang fitnah yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Paham sampai di sini? Semuanya ibu-ibu? Paham insya Allah. Saya luar biasa salut kepada ibu-ibu yang ada di Pamulang, khususnya di Munawaroh. Kajian 7:30 tapi Masya Allah on time luar biasa. Dan Masya Allah ramai sekali yang belajar. Semoga ini menjadi keluarga-keluarga kita di dunia dan di akhirat. Semoga ini kita bisa merasakan arti kekeluargaan di antara keramaian umat. Semoga kita bisa senyawa, seilmu, sesurga di dalam kebaikan. Istiqomah Ibu, semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan kita. Kita ini masih panjang perjalanan. Ibarat kata, kita mau pergi ke Surabaya, kita baru sampai ke Cikampek. Jadi masih jalannya itu cukup jauh. Tapi tidak apa-apa, karena sesungguhnya belajar itu yang paling penting adalah pelan-pelan dinikmati, Bu. Bukan banyaknya. Karena kita harus ingat perkataan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama jumlatan, dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang belajarnya itu terlalu instan, langsung banyak, hilangnya juga banyak. Ya. Yang paling lagi musibah itu apa? Belajarnya dikit, hilangnya banyak. Nah ini, ini musibah besar. Ini murid macam apa ini? Nah, insya Allah moga-moga kita ini belajarnya pelan-pelan. Ingat, bulan depan sebelum kita kajian kita review dulu kajian yang sudah kita pelajari. Nanti insya Allah semoga pelan-pelan tetapi memberikan keberkahan pada setiap urusan kita.
Ibu-ibu nanti kalau pulang disetting ya pandangannya kepada sang suami. Mintakan terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bang, Mas, Pak Le gitu. Karena sudah memberikan saya fasilitas untuk belajar tadi pagi. Syukurnya wanita kepada suami itu syukur yang langsung dinilai oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. Dicium tangan suaminya, minta maaf atas segala kekurangan. Kita harus menjadi wanita yang istimewa di tengah zaman fitnah. Selokan tetaplah selokan, tapi mawar tetaplah mawar, walaupun selokan itu di mana-mana. Emas tetaplah emas, karena emas tidak akan pernah berkurang harganya walaupun dilempar di tengah selokan. Kalau kondisi sekarang kita ibaratkan selokan, banyak perempuan menggugat suaminya, banyak perempuan mencela-cela suaminya. Jadilah perempuan sebagaimana emas, Bu. Tidak perlu ikut-ikutan dengan apa yang terjadi. Minta maaf kepada suaminya, terima kasih atas kebaikan suaminya, dikecup tangannya supaya ibu namanya termaktub di 8 pintu surga. Nanti kalau suaminya komen, ini ngapain ini? Curiga saya ini. Itu fix bahwasanya ibu tidak pernah nyium tangan suaminya.